Orang-orang Syiah menyatakan bahwasanya harusnya Al-Quran itu, Al-Quran yang ada sekarang ini hanya sepertiga. Berarti 2/3-nya ditilep oleh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib dan pengajian rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga di maghrib ini Allah pertemukan kita dalam suasana ibadah, pelaksanaan salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan talabul ilmi sampai nanti datangnya waktu isya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinyatakan sebagai al-mu'ahidina fil masajid, orang-orang yang senantiasa terpaut dengan masjid. Sidang rahimakumullah, sungguh ini adalah satu kenikmatan yang besar jika kita tengok saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka berkeinginan pula untuk seperti kita ini, tetapi Allah cobai dengan berbagai macam cobaan. Ada yang sakit, ada yang sibuk dengan tugas-tugas yang tidak bisa dia tinggalkan, ada yang sedang dalam perjalanan, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bukan karena malas, tetapi karena betul-betul ada uzur, sehingga dia mendapatkan permaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di waktu maghrib begini yang bersangkutan belum mampu untuk melaksanakan sebagaimana idealnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak berhak mendapatkan syafaat Rasul di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, ngaji kita pada kesempatan malam hari ini masih terkait dengan ranah i'tiqadiyah, tetapi terkait dengan satu fokus pembahasan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha menyiksa, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kajian kita pada malam hari ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam rangkaian Arba'in beliau, hadis yang ke-42 di dalam rangkaian hadis yang beliau tulis Arba'in itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Arba'in Nawawiyah. Ini hadis yang terakhir dalam kutipan beliau ini. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas, maksudnya di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan sesuatu yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ini bukan bagian dari Al-Quran. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita kenang kembali, kita ingat kembali, kita review kembali. Ada perbedaan antara firman Allah dalam Al-Quran dan hadis qudsi. Kalau Al-Quran, kalamullah, itu betul-betul lafzon wa maknan minallah. Lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Bahkan ada kelebihannya, yaitu membacanya saja itu dihitung ibadah mahdhah. Itu kalau membaca Al-Quran. Tetapi kalau membaca hadis qudsi, membacanya semata-mata membaca, itu tidak dinyatakan sebagai ibadah mahdhah. Kalau berpahala sebagai sebuah ibadah umum dalam arti belajar thalabul ilmi, ya, sebagai bentuk dari thalabul ilmi, maka itu akan berpahala. Tapi berbeda kategorinya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang dalam hadis tersebut dinyatakan barang siapa yang melaksanakan satu kebajikan, maka dia akan mendapatkan, akan Allah lipat gandakan, dibalasi dengan 10 kali kebajikan. Kemudian Rasul mengaitkan dengan tadi itu. Ini Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran maka seperti itu. Langsung dinyatakan sebagai ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Tetapi kalau membaca membaca hadis qudsi, walaupun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi tidak dihitung sebagai ibadah mahdhah. Karena apa? Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, lafadznya atau redaksinya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini perbedaan-perbedaan terkait dengan firman Allah yang yaitu kalamullah Al-Quran dengan hadis qudsi. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hadis ya. Kita masuk kepada matannya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Sesungguhnya selama kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu berapapun banyaknya dosa-dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balaghat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit. Di dalam terjemahan yang lain kadang-kadang diterjemahkan sepenuh kolong langit. Nah, begitu. Kemudian kamu meminta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku, maksudnya meninggalnya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Baik, saya ulangi terjemahannya. Kemudian kamu berjumpa kepadaku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku memberikan ampunan kepadamu dengan hampir sepenuh bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi
dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Albani menyatakan hadis ini dalam kitab Shahihul Jami'. Jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan satu kabar gembira sebenarnya kepada manusia, kepada anak Adam. Kalau kemudian kita juga merenung kembali, siapa sih di antara kita ini yang luput dari dosa? Nggak ada di antara manusia ini yang luput dari dosa. Kecuali atas izin Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun bukan berarti beliau tidak pernah bersalah. Bukan berarti beliau tidak pernah khilaf. Pernah khilaf beliau itu. Salah satunya adalah diabadikan di dalam untuk pelajaran untuk umatnya dalam surat Abasa. Di mana saat itu Rasulullah SAW sedang menghadapi pembesar Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum itu datang untuk minta petunjuk atau nasihat atau pengajaran dari beliau. Maka Rasulullah SAW cuek dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla al ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau ya Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Berikutnya, amma man istaghna fa'alta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu para pembesar Quraisy itu, maka engkau ya Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, yaitu tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Ini kan teguran keras sekali sebenarnya. Maka awal-awal surat Abasa ini pula dan berikutnya tadi itu, ini juga mengkonfirmasi dustanya orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah itu menyatakan bahwasanya Muhammad itu, manggilnya bukan Rasulullah ya, Muhammad itu menyembunyikan sebagian dari Al-Quran. Orang-orang Syiah menyatakan bahwasanya harusnya Al-Quran itu, Al-Quran yang ada sekarang ini hanya sepertiga. Berarti 2/3-nya ditilep oleh Muhammad. Kalaulah sekiranya, ini logika manusianya, kalaulah sekiranya Muhammad itu menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan wahyu, tentu ayat ini lebih disembunyikan. Kenapa demikian? Ayat ini menegur Muhammad SAW. Teguran keras ini dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetap aja ini disampaikan, dilafadzkan, dibaca oleh Muhammad untuk didengar. Penulis wahyu ditulis dalam dokumen. Maka sekali lagi rahimakumullah, tuduhan orang-orang Syiah itu terbantah. Satu di antaranya dengan ini tadi. Ini kita bicaranya dari sisi logika. Baik, kembali ke sini.
Tidak ada orang yang kemudian luput dari kesalahan. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersalah, khilaf, kemudian Allah tegur. Dan itulah bagian dari kemaksuman Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi jamaah rahimakumullah, tidak boleh kemudian hamba ini berputus asa. Sisi lain jamaah rahimakumullah, kita juga masih pernah ingat ya, ada satu riwayat atau satu kisah, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seseorang yang dia pandang sebagai orang yang mengerti akan agama, bertanya dengan menceritakan keadaan dia sebelumnya. Wahai fulan, wahai syekh, kiranya aku ini sudah membunuh 99 orang. Kiranya masih ada enggak ya pintu maaf bagiku dari Tuhan, dari Allah, dari Rabb? Qadarullah, orang ini menjawab, atau si syekh ini menjawab, si fulan ini menjawab, tidak ada, kamu orang yang jahat. Bagaimana tidak? Membunuh itu dosa besar. Maka dilengkapi Pak, jadi 100. Membunuh orang yang ditanya tadi itu. Kemudian setelah itu dia datang kepada orang yang lain, bertanya dengan menceritakan keadaannya sebelumnya. Maka orang yang kedua ditanya tadi itu mengatakan, Allah Maha Pengampun. Kalau kamu memang betul-betul mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Tapi kamu jangan ditinggal di sini. Karena negerimu ini negeri brengsek, istilahnya gitu. Mohon maaf ya, kata-kata saya mungkin kurang pas. Negerimu yang kamu tinggal sekarang ini, penduduknya itu brengsek-brengsek. Penduduknya itu zalim. Kamu jangan di sini. Terus gimana? Pergilah kamu ke negeri ini, ke negeri itu. Temuilah orang-orang penduduk negeri itu, karena penduduk negeri itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Ikutlah, hidup di sana, bergaul dengan mereka, kamu akan menjadi orang baik. Betul. Orang itu kemudian mengikuti saran orang yang ditanya tadi itu. Qadarullah, di tengah perjalanan wafat. Turunlah malaikat pencabut nyawa yang rahmah dan pencabut nyawa yang bengis. Kemudian mereka dalam riwayat itu dikatakan ingin berebut mendapatkan ruh orang tersebut. Tapi kemudian datanglah malaikat yang lain, kemudian menjadi penengahnya. Ukurlah jarak yang sudah ditempuh dan jarak yang akan dilalui. Dalam satu riwayat yang lain, walam bisawab, ini kebenarannya juga masih menjadi satu diskusi. Allah mengilhamkan kepada desa yang akan dituju untuk mendekat, dan mengilhamkan desa yang akan ditinggalkan untuk menjauh. Ternyata ini saya baca di dalam penjabaran tafsir Ibnu Katsir ya. Ternyata apa? Jarak itu hanya beda 1 jengkal. Lebih dekat kepada desa yang akan dituju. Maka kemudian malaikat pencabut nyawa dengan rahmah yang memiliki ruh orang tersebut, dicabutlah nyawanya dengan baik. Satu riwayat mengatakan seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ini suatu niatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menerima usaha orang tersebut, padahal dia belum jadi melakukan ibadah sebagaimana yang disarankan oleh orang yang ditanya tadi itu. Oh iya, mohon maaf. Ini bagian dari penjelasan amal itu ada 7 diantaranya itu ya, betul ya. Saya jadi ingat ya. Satu diantaranya adalah ada satu amalan yang dibalasi 1:1. Satu diantaranya ini, berniat untuk melakukan kebajikan tapi belum sempat, tapi sudah diberi balasan kebajikan 1:1. Yaitu apa di sini tadi? Yaitu pertaubatannya diterima. Jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi di dalam penjelasan beliau menyebutkan bahwasanya ada tadi disebutkan
lau balagat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosamu itu memenuhi langit. Ya, mencapai awan di langit. Ananas sama itu diartikan awan. Dan beliau juga menambahkan ananas sama adalah sesuatu yang mudah terlihat olehmu dengan jelas ketika kamu mengangkat kepalamu. Berarti adalah ya langit. Ini ungkapan bahwasanya sekiranya dosa manusia itu seperti itu gambarannya, lalu dia mohon kepada Allah permaafan, pengampunan dengan tulus, maka Allah akan mengampuni. Firman Allah, "Tsummastaghfartani." Kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku memberikan ampunan kepadamu. Sidang rahimakumullah, walaupun hadis ini atau redaksinya itu ada semacam persyaratan. Persyaratannya apa? Minta ampun. Tsummastaghfartani. Nah, tadi ya. Tsummastaghfartani. Kemudian kamu minta ampun kepadaku. Ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu. Sementara di dalam surat An-Nisa ayat 110 itu juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'a, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yadhlim nafsahu, dan menganiaya dirinya sendiri, maksudnya berbuat dosa ya, atau kesyirikan. Tsumma yastaghfirillah, lalu dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, pasti atau niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di dalam hadis tersebut juga disebutkan, yaitu apa? Sepanjang dia tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa jamaah rahimakumullah? Kesyirikan, maksudnya di sini kesyirikan yang dimaksud adalah syirik besar ya. Syirik besar. Itu betul-betul menjadi penutup penutup pengampunan. Makanya di dalam ayat yang lain juga disebutkan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Ya. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika wafatnya dia belum pernah tobat. Dan ini syirik besar, bukan syirik kecil. Sekali lagi, kalau syirik kecil contohnya adalah riya, pamer, beribadah karena pamer, itu sebenarnya kesyirikan juga, tapi disebut syirik kecil, yang dia hanya merusak amal itu sendiri, tidak sampai merusak keislaman secara keseluruhan. Tapi kalau syirik besar, contohnya apa? Contohnya adalah tidak meyakini Islam ini sebagai panduan hidup terbaik untuk manusia. Tidak meyakini. Itu keyakinan loh Pak ya. Atau contoh lainnya, tidak meyakini bahwasanya sholat 5 waktu wajib bagi seorang muslim. Tidak meyakini shaum Ramadan itu wajib bagi seorang muslim. Maka keyakinan-keyakinan yang seperti itu menjadi kekufuran yang membatalkan Islam. Kalau kesyirikannya misalnya adalah betul-betul menyembah kepada selain Allah.
perbuatan menyembah kepada selain Allah itu betul-betul menjadi syirik besar yang menggugurkan keislaman. Menghapus semua kebaikan-kebaikan dia. Ini perbedaannya. Baik, saya kembalikan ke situ tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Penjelasan para ulama, apakah orang itu sempat beristighfar atau bertobat ataupun tidak. Kalau tidak beristighfar kok Allah ampuni, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hadis ini tadi, sekiranya dosamu itu mencapai langit sepenuh bumi, kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Tapi ada syarat. Yaitu apa? La tusyriku bi syai'a. Sepanjang kamu tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya, sampai wafatnya itu dia dalam keadaan tidak mensyirikatkan Allah. Ya mungkin ada seseorang pernah mensyirikatkan Allah, pernah menyekutukan Allah dalam bentuk syirik besar. Contohnya siapa? Ya banyak para sahabat. Kan dulu para sahabat sebelum masuk Islam, sebagian besar para sahabat sebelum masuk Islam kan nyembah pada apa? Berhala-berhala. Menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Mana, mensyirikatkan Allah menyembahan. Tapi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni. Sepanjang sampai akhir hayatnya tidak kembali menjadi orang musyrik. Sidang rahimakumullah, ada satu lafaz istighfar yang patut untuk kita amalkan. Biasa disebut atau dikenal dengan istilah Sayyidul Istighfar. Insya Allah kita familiar Pak ya dengan Sayyidul Istighfar itu. Ya mudah-mudahan lah. Bagi yang belum, mudah-mudahan ini sebuah ilmu yang bermanfaat. Sayyidul Istighfar itu lafadznya begini. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Khalaqtani. Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika. Dan aku berada pada memegang janjimu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Di sini disebutkan aku memenuhi kewajibanku kepadamu dan tetap yakin akan janjimu mastata'tu, semampuku. Di sini didahului dengan apa? Didahului dengan pengakuan-pengakuan, didahului dengan sanjungan-sanjungan, didahului dengan sadar diri, sadar posisi. Allah sebagai Rabb kita, kita sebagai hambanya. Ada pengakuan itu. Ternyata ini juga bagian dari adab ketika kita mohon ampun ya. Bagian dari adab ketika kita juga berdoa. Selanjutnya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan apa yang aku buat. Jadi sadar bahwasanya kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan itu langsung disandarkan kepada kita. Ini semangat introspeksi, Pak. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Enggak kemudian mengambing hitamkan orang lain, enggak ternyata. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku buat. Sekali lagi, ini kan sebuah pengakuan. Tidak menyalahkan orang lain. Dia akan melihat kepada diri sendiri dulu.
Abu ulaka binikmatika alayya. Aku akui ya Allah nikmat-nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Wa abu ulaka bidzambi, dan aku juga mengakui akan dosa-dosaku. Jadi ini iktiraf Pak namanya. Pengakuan dosa. Dalam sebuah hadis yang lain, sebelum lengkap ya, Rasulullah pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya kurang lebih, wahai Aisyah, sekiranya engkau itu betul-betul, ini kaitannya dengan pertanyaan Rasul menyatakan apakah betul Aisyah itu pernah sebagaimana yang digunjingkan itu, yaitu hadisul ifki. Ini juga bagian dari tafsir surat An-Nur juga. Wahai Aisyah, sekiranya kamu betul-betul melakukan hal yang tidak pas, ngakulah dan mohonlah ampun kepada Allah. Pasti Allah akan ampuni. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, pasti Allah akan memberikan perlindungannya atau pembersihannya. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Dari ungkapan Rasul kepada Aisyah tadi itu, jika seorang hamba mengakui dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian betul-betul mohon ampun dengan tulus, dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Kalau di hukum positif kita sendiri kan juga menyitir juga semangat yang seperti ini kan. Jika ada orang yang kemudian sedang diproses, kemudian dia kooperatif dan mengakui akan kesalahan-kesalahannya, mungkin saja jerat hukum yang akan pasal-pasal yang akan menjerat dia itu akan diringankan, vonis yang akan dia diterima mungkin juga akan diringankan. Berbeda dengan orang yang betul-betul tidak mengakui, padahal nyata ada bukti, ada saksi, ada korban, misalnya seperti itu. Berbeda. Maka semangat ini tadi ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam tuntunannya. Baik, kembali ke sini. Abu ulaka bi nikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Wa abu ulaka bi dzambi, dan aku juga ngaku kepadamu ya Allah akan dosa-dosaku. Lalu bagaimana? Ujung ternyata, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Engkau. Inilah yang dikenalkan kepada kita namanya Sayyidul Istighfar. Kalau belum familiar, mungkin nanti Pak bisa Pak ya, dicari ya, di browsing internet, itu diapalkan, jadikan itu sebagai zikir pagi dan zikir sore, dan memang itu sangat dianjurkan. Ini bagian dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah untuk mohon ampun, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pengampunannya. Kita isya jam berapa? Oh. Iya. Iya, Pak. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam sebuah istighfar juga yang pernah Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sebuah doa. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Kul," katakanlah wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa fi riwayatin kabiro, dosa yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mampu mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indika, pengampunan dari Engkau, pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihani aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim, sungguh Engkau adalah pengampun, maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa ini jamaah rahimakumullah
satu doa, satu bentuk istighfar yang Rasul ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan doa ini boleh juga kalau kita baca di setelah tahiyat. Boleh kita baca. Dulu saya pernah membaca di dalam HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Hadis ini tadi, istighfar yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar ini dianjurkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk dibaca pada tahiyat awal. Walaupun kemudian setelah itu pada HPT yang jilid berikutnya kalau nggak salah, doa ini juga boleh diganti dengan yang lain yang lebih pendek. Karena pada prinsipnya sesudah tahiyat itu boleh kita membaca doa, tetapi doa pada tahiyat awal itu hendaknya lebih pendek daripada doa pada tahiyat setelah tahiyat akhir. Maka ketika setelah tahiyat akhir itu kita mohon perlindungan dari 4 fitnah itu, kemudian kadang-kadang juga ditambah dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu satu doa yang sangat ditekankan. Bahkan para sahabat itu menyatakan untuk tidak ditinggalkan pula di dalam sholat. Walaupun sebagian ada yang mengatakan itu doa patut disebutkan atau diucapkan sebelum salam di dalam sholat. Ada yang mengatakan sesudah salam pun juga dibolehkan membaca doa itu. Karena apa? Doa ini merupakan bagian dari doa-doa yang sangat ditekankan duburo kulli shalah. Nah, kata-kata duburo kulli shalah itu para ulama memang ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan duburo itu adalah sebelum salam, karena arti dubur itu belakang, Pak. Mohon maaf. Kita sering mendengar istilah dubur itu kan belakang, Pak ya. Iya, dubur itu belakang, kubul itu depan gitu ya. Ada yang menafsiri duburo kulli shalah itu, duburo shalah itu adalah bagian belakang sebelum salam. Ada yang menafsiri bagian belakang sesudah salam. Itu. Inilah istiadat para ulama bervariasi gitu ya dia kan. Namun al-kulihal memang di situ ada doa yang ada petikan yang sangat penting sekali, yaitu apa? Wa amalam mutaqabbala. Yaitu apa? Kita minta kepada Allah amalan yang diterima. Ini juga bagian dari optimisme kita. Satu sisi kita khawatir jangan-jangan ibadah kita itu tertolak gara-gara kealpaan kita, gara-gara kebodohan kita, gara-gara sembrononya kita. Tapi sisi lain, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah gitu. Karena apa tadi itu? Allah Maha Pengampun. Allah Maha menerima taubat. Dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala yai'asu mir rauhillah illal kafirun. Tidak boleh atau tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali memang itu orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun tadi itu kembali kepada semangat hadis tadi itu, dosa-dosa dia sepenuh langit, dosa-dosa dia sepenuh bumi. Tapi kalau dia mohon ampun kepada Allah dan tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Baik, ada 2 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Cukup Pak ya? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT, yang salah saya pribadi, astaghfirullahaladzim. Kita juga ingatkan kepada istri kita, ingatkan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada kerabat-kerabat kita, ingatkan kepada tetangga kita, ayo tobatan nasuha, ayo mohon ampun kepada Allah. Kalau taubat ini menjadi gerakan, saya istilahkan gerakan Pak ya. Kenapa demikian? Enggak cuma kita aja, kita menggerakkan diri kita dan menggerakkan orang lain. Kalau gerakan taubat nasuha ini betul-betul bisa kita laksanakan, mudah-mudahan Allah akan perbaiki keadaan kehidupan kita. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.